Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di telepon interaktif kami di 021392 di 5252 dan juga ada WhatsApp interaktif di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Kisoy Adijo yang merupakan Head of Investment Reswara Gian Investa. Kita akan langsung sapa saja Pak Kiswoyo. Selamat sore, apa kabar Pak? Ya, selamat sore. Baik, Pak. Terima kasih Pak Kiswoyo sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Di penutupan sesi kedua hari ini Pak Kiswoyo, indeks harga saham gabungan mengalami penguatan Pak. Tadi secara intraday-nya sempat menyentuh ke level 7.200-an, namun sayangnya level ini tidak mampu dipertahankan. Beberapa sektor yang menjadi penopang di antaranya adalah saham-saham di sektor teknologi. Hari ini beberapa mengalami penguatan signifikan. Gotoh kapitalisasinya sudah nomor 3, menguat cukup tinggi dan menopang penguatan indeks harga saham gabungan dan juga perbankan big cap. Kondisi ini agak sedikit berbeda Pak Kiswoyo, di mana para pelaku pasar masih menunggu data inflasi dan pertemuan The Fed ini pekan ini dan pekan depan. Perbankan dan teknologi cukup sensitif, tapi di sepanjang perdagangan hari ini justru mengalami penguatan yang cukup signifikan. Kalau kita lihat memang IHSG sebetulnya sudah level aman karena level psikologisnya kan 7.000 sudah menjauh dari level 7.000 di support level psikologisnya. Kita lihat apakah dia memang masih bisa menembus di atas level 7.200 apa enggak. Tadi memang sempat ada high 7.220. Tapi setelah itu dia turun lagi. Jadi memang penentuan adalah besok. Jadi memang saat ini kalau kita bicara IHSG masih bisa ke bawah, masih bisa, itu karena level psikologisnya 7.000, dan kalau di bawah level 7.000, level psikologisnya adalah 6.500, itu low minggu kemarin. Terus seharusnya sih kalaupun ada koreksi dalam lagi, kalau misalnya mengantisipasi ada berita-berita yang mungkin kurang enak ya, itu harusnya masih bisa sih turun sampai 6.500 atau 6.350 atau 6.250 gitu. Sorry 6.750 dulu. Jadi 6.500 tahanan kuat. Tapi kalau 6.500 jebol, itu di bawahnya ada 6.350 sama 6.350 dan 6.250. Tapi saya rasa harusnya 6.500 masih menjadi support kuat. Jadi untuk membentuk double bottom, itu IHSG masih bisa peluang untuk turun sampai 6.500 sebagai level psikologis di bawah. Tapi nggak langsung ke situ, 7.000 dulu gitu saya lihat. Jadi memang selama masih di atas 7.000 masih aman gitu, masih aman. Terus kalau kita bicara memang sentimennya, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebetulnya nggak ada masalah. Lebaran kemarin puncak konsumsi Indonesia itu kita lancar, artinya uang beredar sangat banyak, macet juga di mana-mana. Harusnya baik beritanya. Jadi pertumbuhan ekonomi full year tahun ini saya yakin lebih baik daripada tahun kemarin. Dan tahun depan akan lebih tinggi lagi daripada tahun ini. Kenapa? Karena kita tahu bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia disokong oleh konsumsi domestik. Nah, tahun depan itu adalah setidaknya kurang lebih adalah tahun kampanye. Karena tahun depannya lagi Februari 2024 ada Pilpres. Nah, biasanya setahun sebelum Pilpres itu sudah ada kampanye. Dan pemerintah untuk Pilpres itu menganggarkan ke 110 triliun rupiah. Biasanya dana-dana dari parpol dan caleg itu mereka akan mengeluarkan bisa 3 kalinya. Kurang lebih sekitar 300 triliun. Anggap aja kalau 10%-nya itu langsung berupa uang tunai yang diterima oleh masyarakat. Ya, artinya 30 T akan beredar di masyarakat, dan uang beredar itu bisa 30 kali, artinya 30 T dikali 30. Jadi itu akan tahun depan itu akan sangat ramai sekali ekonomi kita karena ada gelontoran fresh money dibagikan ke rakyat, dan rakyat kita atau masyarakat Indonesia biasanya kalau terima uang cash itu pasti akan digunakan untuk konsumsi, nggak akan ditabung. Sehingga itu akan menggerakkan ekonomi tahun depan lebih baik lagi daripada tahun ini. Sehingga kelak kalau ada IHSG koreksi itu kita jangan takut, malah itu momen untuk beli sebetulnya gitu. Nah, Baik, gitu. Pak Kiswoyo, untuk jangka pendek, sektor perbankan kemudian juga teknologi, beberapa sahamnya hari ini mengalami penguatan signifikan Pak Kiswoyo. Di tengah para investor masih menunggu rilis data inflasi dan hasil pertemuan The Fed. Sektor ini biasanya cukup sensitif, tidak hanya di pasar domestik namun juga di pasar global. Bagaimana Anda melihat penguatan yang terjadi di saham-saham teknologi di sepanjang perdagangan hari ini dan juga beberapa perbankan big cap? Apakah secara teknikal ini memang mengalami penguatan dalam jangka pendek karena sebelumnya sudah mengalami tekanan yang cukup dalam, dan apa yang bisa diantisipasi dan diwaspadai terkait dengan perkembangan sentimen global ini? Kalau kita lihat teknologi itu memang motornya adalah GoTo, dan GoTo itu adalah karena dia akan dimasukkan ke dalam LQ45 sehingga sahamnya menjadi sangat atraktif. Tapi kalau kita lihat GoTo itu dia harus bisa tembus di level 400 dulu. Kalau dia sudah main di atas level 400 barusan dia akan kuat untuk lanjut ke atas. Jadi memang pemicunya saham GoTo itu ramai adalah karena dia akan dimasukkan ke fast track dalam indeks LQ45, indeks 30, dan satu lagi ada indeks lagi gitu.
Itu pemicunya. Kalau perbankan, memang bagaimana juga dari dulu perbankan itu jadi motornya penggerak ISG dari BRI, BCA, terus ada Mandiri dan BBNI. Dan memang kalau kita lihat perbankan ini kita lagi menunggu The Fed lagi, tapi memang kayaknya The Fed pertumbuhan ekonominya tidak selancar yang diduga, jadi kenaikan harga barang atau inflasi di Amerika itu sudah sangat-sangat parah banget, sehingga ini terancam memukul perekonomian Amerika, sehingga memang bulan ini kita akan lihat lagi apakah The Fed masih naik suku bunga apa enggak. Sebetulnya itu kita lagi lihat, lagi dijadikan acuan. Kalau kita bicara inflasi Indonesia masih sangat terkendali karena sebetulnya saya lihat tidak ada kenaikan cukup, ya mungkin hanya kenaikan BBM aja ya itu yang mungkin akan menentu, tapi harusnya masih sangat terkendali, masih wajar menurut saya kenaikan itu. Jadi sebetulnya nggak usah ditakutin, tapi kalau ada koreksi ke IHSG-nya dan perbankan yang akan menjadi motor koreksi, itu adalah momen yang tepat untuk beli sih sebetulnya. Baik, antisipasinya seperti apa, Pak Kiswoyo? Karena secara teknikal hari ini beberapa saham di sektor teknologi dan perbankan big cap sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan begitu. Untuk antisipasinya, kalau mau profit taking dulu saham perbankan boleh, karena ini kita masih ada koreksi lagi, jadi saya masih meyakini masih ada koreksi kecil lagi, tidak besar sih, karena udah kelihatan koreksi kemarin bottomnya sampai 6.500, itu menjadi bottom kuat, jadi harusnya syukur-syukur bisa di atas itu, koreksinya sampai 6.750 saja. Jadi nanti kalau ada koreksi lagi saham perbankan kayak BRI, BCA itu boleh untuk masuk, Mandiri, BBNI juga. Saat ini yang menarik adalah mungkin saham Telkom. Telekomunikasi kan hari ini ex-date-nya, jadi kemarin cum-date-nya itu bagi dividen Rp150, hari ini sudah turun Rp150, dan memang range belinya Telkom itu adalah di level 4.000 sampai 4.200. Jadi di bawah level 4.200 menarik, apalagi tadi tutup 4.100, itu sangat menarik banget untuk kita bicara simpan sampai akhir tahun. Dan sebetulnya kalau kita mau ada lagi BRI itu angkanya sama kayak Telkom. Sebetulnya BRI itu nanti murahnya itu adalah level murah untuk layak dibeli adalah di bawah 4.200, antara 4.000 sampai 4.200 untuk ngebelinya BBRI gitu. Baik, koreksi untuk saham-saham big cap ini merupakan diskon bagi para investor begitu, Pak Kiswoyo? Betul. Baik. Jadi kalau ada koreksi kita jangan takut beli, karena kita tahu bahwa IHSG masih uptrend, kami masih percaya bahwa akhir tahun IHSG masih menuju ke arah 7.500. Kesimpulannya adalah dengan perkembangan global dari sisi data inflasi Amerika Serikat, kemudian juga hasil rapat The Fed, artinya tadi para investor tidak usah khawatir begitu. Koreksi memang terjadi, tapi koreksinya masih wajar dan momentum ini bisa dimanfaatkan untuk ambil posisi kembali, Pak Kiswoyo. Betul sekali. Baik, Anda tadi katakan Telkom, ini cukup menarik.